Apa yang kemudian melatar belakangi Anda menjadi bagian dari 02? Kita kan sederhana. Hmm. 02 ini kan bagian dari alternatif Penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kuda Garut dengan bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada. Senang sekali saya kembali hadir di ruang visual Anda, masih di serangkaian podcast terkait dengan Pilkada Kabupaten Garut. Kali ini saya akan menghadirkan salah satu sosok aktivis pergerakan, di basis mana kemudian dia menjadi salah satu komponen pendukung dari pasangan calon kepala daerah Kabupaten Garut 2024. Siapa yang tidak kenal dengan Ateng Sujana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Sampurasun. Rampes, Bang. Sehat apa? Alhamdulillah, identitas yang tidak pernah lekang, gaya dan kekhasan, kemudian lantang dalam berbicara. Saya menjadi saksi sejarah ketika Ateng Sujana gelar aksi turun ke jalan. Itu berpuluh-puluh tahun, sampai akhirnya di 98 ke sini, kita menemukan suasana baru di era reformasi. Oke. Kali ini, Oke, siap, Bang. saya ketemu Ateng dalam suasana yang berbeda tentu saja. Sama aja, sama aja. Enggak, konteksnya adalah kita menghadapi Pilkada 2020. Oke, kita hadapi aja. Wah Ateng, saya deteksi ada di salah satu pasangan calon hari Betul. ini untuk turut mensukseskan. Di Betul. 02. Di 02. Apa yang kemudian melatar belakangi Anda menjadi bagian dari 02? Kita kan sederhana. Hmm. 02 ini kan bagian dari alternatif pilihan bagi saya secara pribadi. Oke. Dikarenakan kalau kita mengidentifikasi Garut ke belakang, Siap. dengan banyaknya wartawan, dengan banyaknya LSM, dengan banyaknya pemerhati, politisi, artinya Garut dalam keadaan tidak baik-baik saja. Hari ini tidak baik-baik. Betul. Artinya ini Garut ada persoalan. Sehingga terurailah Garut menjadi sebuah daerah termiskin. Kedua setelah Kabupaten Bogor. Yes. Terus Garut dalam tingkatan terindikasi korupsi itu kan juga sangat tinggi. Itu artinya kalau kita berbicara persoalan clean government, bahwa di pemerintahan dari hari ini ke belakang, ini Garut dalam sebuah persoalan besar. Artinya bahwa pilihan Anda mendukung 02 karena ada problem itu. Artinya kita mendukung 02, ini kan dalam persoalan berselancar dalam sebuah demokrasi. Demokrasi, di mana demokrasi itu dibangun oleh pemikir-pemikir Eropa, itu hanya dipakai berselancar untuk kepentingan kapital mereka. Jangan sampai ada image bahwa Pak Sakur untuk bupati itu mengkudeta Golkar, terus santri dengan putri dianggap itu mengkudeta partai itu bohong besar. Kata siapa? Hari ini ada demokrasi. Kalaupun ada demokrasi, tidak mungkin Garut dalam situasi keterpurukan. Artinya begini, Anda ingin menetralisir sejumlah sinyalemen publik, Tuh. termasuk juga di kalangan aktivis kalau tidak salah terpecah. Gak apa-apa, itu kan Dalam persepsi Anda seperti apa ketika mereka lebih memilih berada di barisan 01? gak apa-apa kan itu sikap politik mereka. Adapun persoalan perbedaan sikap, kita hargai itu sebagai sebuah demokrasi, sebagai sebuah pilihan yang masing-masing juga punya argumen sendiri atau hujah sendiri. Sejauh ini yang Wak Ateng tangkap dari gerakan visi misi, kemudian kepiawaian sosok yang ada di 02, apa saja kelebihannya? Kalau berbicara 02 kan kita bukan ahli nujum, kita bukan peramal. Artinya bahwa belum tentu juga Pak Sakur memberikan atau pasangan santri ini memberikan
hal yang menjadi persoalan rakyat Garut. Oke. Karena belum terbukti. Ya. Tapi setelah, kalau kita evaluasi ke belakang, Ya. 10 tahun Helmi berkuasa. Oke. Apa yang telah mereka tinggalkan untuk Garut? Hmm. Kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan segala macam. Dalam konteks personality, di situ ada Helmi, Betul? sebelumnya kemudian ada Rudi Gunawan. Betul? Apakah Anda melihat dua sosok pimpinan sebelumnya yang hari ini notabene direpresentasikan Helmi? Anda bisa mengeneralisir itu? Ini begini, Bah. Ini kan, pemerintahan Garut ini kan seperti pemerintahan oligarki. Oke. Oligarki itu adalah pemerintahan yang didukung atas kekuasaan, Ya. moda, dan preman. Hmm. Preman di sini bukan preman jalanan, tapi preman intelektual Oke. yang bisa mengatur. Hmm. Yang mengatur apa? Mengatur resources. Resources apa? APBD. Hmm. Jadi kami mendukung pasangan 02. 02 itu karena tipikal Pasakur itu orang yang tidak akan pernah bisa diintervensi oleh siapapun. Meskipun peluang untuk melakukan intervensi juga besar. Kita kan tadi sudah dikatakan Belum terbukti. belum terbukti. Oke. Belum terbukti. Siap. Kita bukan ahli nujum dan bukan prama. Oke. Jadi kalau ada a priori bahwa Pasakur akan Kalah akan melakukan hal yang gitu ya. akan melakukan dianggap tidak baik dari pemerintahan sebelumnya, kan itu dasar alasannya dari mana? Anda bukan ahli nujum. Kita bukan ahli nujum. Oke. Anda sangat paham menarasikan itu. Kemudian, Wak, dalam konteks dukungan. Minum dulu, Pak. Boleh. Ini kan berbicara nih peluang. 02 adalah bagian dari sebuah proses politik yang panjang dan Betul. dia mendapat dukungan politik yang luar biasa. Betul. Kans di mata Anda. Betul. Tentu akan menang. Tetapi setidaknya kemenangan itu dari sisi mana yang akan diperoleh oleh 02? Kemenangan ini kan juga tergantung. Tergantung dari persoalan karena ada 3 teknik merebut kekuasaan. 1 dengan jargon politik, Oke. 2 dengan transaksi politik, 3 dengan cara violence kekerasan. Di 3 unsur itu apakah 02 memenuhi? Ya kira kita di tim 2 ya normal-normal saja. Kita hanya memberikan sebuah visi misi yang memang ya kita anggap itu ideal. Ideal. Garut akan maju dengan visi misi yang dibeberkan oleh pasangan santri, gitu kan? Itu udah jelas. Oke. Silakan untuk dipelajari itu lebih lanjut. Oke. Kalau Anda boleh memberikan sebuah pemetaan, kantong-kantong atau basis-basis dukungan di 02 ini lebih banyak di perkotaan atau berbasis pedesaan atau memang merata Anda melihat? Enggak, kita ya semua ya orientasi kita ya pengen menang, artinya meliputi 42 kecamatan 442 desa ya kita harus menang. Harus menang. Jadi kita tidak bisa memplotting kecamatan mana, desa mana, RT mana, RW mana yang bisa menang. Itu Anda kan melihat tren survei jagoan Anda ini kan terus merangkak naik. Seperti apa Anda saya melihat? nggak tahu itu persoalan survei kan itu persoalan elit. Kan? Persoalan elit, persoalan dibayar, kita klaim 100%, mereka juga klaim 100%. Oke. Ya oke, kita bertempur aja Di lapangan di ya. lapangan. Nah, sejauh ini apa yang menjadi andalan teman-teman Anda di 02, terutama di basis dukungan Anda dalam memperjuangkan di Ini kan lapangan? kita sebetulnya sederhana. Kita rebut kekuasaan Oke. oleh santri dan berikanlah kekuasaan itu untuk rakyat. Oke. Bukan pada waktu kekuasaan itu direbut, itu terjadi terindikasi memperkaya diri sendiri, kelompoknya, atau keluarganya. Anda menggaransi nggak di 02 tidak akan melakukan itu pada saatnya nanti? Kalau saja Allah menakdirkan menang. Tadi juga saya bukan ahli nujum. Oke. Bukan ahli nujum. Artinya, ya nanti kita kontrol bersama. Oke. Betul nggak? Betul. Jadi Anda nanti akan memperkuat juga kontrol untuk pengetatan. Ya proses harus. Ini kan kita saya sebagai sebagian dari warga ini. Oke. yang meliputi 2.500 sekian pemilih. Artinya kan ini harus melakukan pemikiran yang dewasa. Oke. Memilih Bapak Helmi sebagai bupati atau Bapak Sakur Sakur sebagai bupati. Sementara
dengan 10 tahun ini di bawah kepemimpinan Hemi, apa yang telah mereka lakukan? Oke. Tadi saya bilang, dengan banyaknya wartawan dan dengan banyaknya para pemerhati kebijakan, artinya bahwa Garut itu dalam masalah. Tidak baik-baik ya. Tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oke, oke, menarik. Kemudian saya ingin mencari tahu posisi Anda di 02 ini ada dalam sayap relawan atau ada di tim GAP? Saya dalam 02 ini hanya membaktikan diri, memberikan seluruh pemikiran, tenaga, pemikiran, dan sumber daya yang semuanya hanya untuk kebaikan Garut. Kebaikan. Oke, di sesi akhir, berikan keyakinan kepada masyarakat Kabupaten Garut bahwa 02 adalah layak dipilih dan menjadi pemimpin di 2024. Silakan. Ya, kita himbau, bukan menghimbau, karena saya tidak ada hak untuk menghimbau. Oke. Kita harus berpikir cerdas dalam memilih bupati hari ini. Oke. Siapakah Pak Helmi? Siapakah Pak Sakur? Dan gitu. Siapakah Pak Yudi sebagai wakil? Siapa Ibu Putri sebagai wakil? Silakan untuk ditelai. Dalam kapasitas pribadi dia sebagai akademisi. Apakah ini akan berpengaruh nggak terhadap para pemikir-pemikir cerdas termasuk rakyat di bawah? Oke. Ya kami himbau, silahkan, bukan saya untuk menyuruhkan ke 02, tapi silahkan untuk berpikir 10 tahun ke belakang bahwa ini Garut dalam keadaan ketidakadabaikan. Baik. Kalau perlu begini, seharusnya sebelum pilkada ini ditaikan, usut dulu kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan. Ini kan tidak. Oke. Artinya kan saya juga ada ketidakpuasan. Kenapa kasus-kasus yang berada di Garut yang dilakukan oleh siapapun ini tidak pernah diungkapkan Dalam 10 tahun terakhir. dalam 10 tahun terakhir. Oke. Baik, terima kasih Wak Ateng. Oke. Semuanya kita akan serahkan kepada warga masyarakat Kabupaten Garut. Apakah suara-suara lantang yang disampaikan Wak Ateng kemudian menjadi sebuah kenyataan? Next 27 November ke sana berganti pemimpin dan sesuai keinginan dan harapannya. Kalaupun juga belum waktunya, semuanya adalah kehendak yang Maha Kuasa. Betul. Dan yang berkuasa tidak ada kepentingan untuk pilkada. Tidak ada kepentingan. Tidak ada kepentingan. Yang Maha Kuasa mengatur alam semesta, bukan mengatur pilkada. Oke. Tetapi hari ini bahwa yang mau melakukan kontestasi itu semuanya terindikasi terlibat dalam sebuah kebiadaban terhadap rakyat Garut. Silakan untuk warga Garut menilai cerdas. Oke. Memilih dengan cerdas, itu pesan yang sangat substansif disampaikan seorang Ateng sarjana ilmu politik. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai berjumpa kembali di podcast dan sesi berikutnya. Tetap di Challenge Politik Talent. Saya undur pamit. Bila topik hidayah. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.